Halo semua, dan kali ini kalian masih bersama saya di channel Tepanaka Chemistry, dan kita akan membahas soal terakhir di OSP Kimia 2019 ya. Dan kali ini soalnya organik dan cukup singkat. Sebenarnya bahasnya cukup sulit ya, tapi saya akan berusaha mengutarakan apa yang saya tahu ya tentang kimia organik ya. Di sini tentang senyawa ambretolida. Senyawa ambretolida diperoleh dari tanaman hibiscus dan berbau kasturi. Ini sebenarnya kalau di soal organik tuh pembukaannya tuh selalu sebenarnya nggak terlalu penting ya buat kita ya. Ini cuma kayak basa-basi gitu. Tapi ya udahlah, kita baca aja. Senyawa A dapat dihasilkan dari serangkaian reaksi seperti yang terdapat pada tabel berikut. Senyawa A-nya seperti ini. Jadi ambretolida, kemudian ini ada perlakuan-perlakuannya ya. Tentukan struktur senyawa B hingga senyawa G sesuai dengan tahapan yang terdapat dalam tabel yang diberikan di atas. Abaikan stereokimianya. Nah, di sini saya bikin kuncinya, saya pakai gambar yang mungkin sulit dipahami ya kalau kalian baru belajar kimia organik ya. Tapi kira-kira kalau di kimia organik itu kita cara menggambar strukturnya adalah tiap ujung titik sudut ini dia adalah satu atom karbon ya. Dan kalau dia ikatannya ada dua, maka kalau dia cuma ada satu titik sudut, ikatannya ada dua, maka dia artinya dia mengikat dua hidrogen. Jadi hidrogen tuh kita nggak pernah gambar di kimia organik. Nah, kita langsung saja ke soalnya ya. Kita pertama punya suatu ini nama organiknya ini adalah suatu ketal ya di sini ya, ketal. Jadi dia berasal dari keton, kemudian ada dua alkohol di sini, dan dia alkohol ini sebenarnya menyerang keton ya. Sebenarnya aslinya ini dari suatu keton dan suatu diol di sini, dan dia membentuk suatu ketal. Ini sebenarnya dari aseton dan juga dari senyawa besarnya. Nah, kalau kita kasih asam, kita hidrolisis, maka ketalnya ini akan terbuka. Dia akan mengeluarkan asetonnya atau propanonnya di sini dan menghasilkan balik. Jadi dia balik. Kalau kita bikin ketal itu kita bikinnya dari diol dan juga kita dari keton ya. Nah, kalau kita asamkan maka dia akan balik jadi diol dan jadi keton. Jadi ketalnya ini akan terbuka jadi diol dan jadi keton di sini. Nah, kemudian kita reaksikan dengan HBr di sini. Sebenarnya reaksi dengan HBr ini produknya bisa banyak tergantung dari reaksinya, tapi di sini karena kita udah dikasih tahu produk C-nya C16H29Br3O2, Br-nya ada 3. Dan O-nya hilang 3, H-nya hilang 3. Maka kita tahu kalau OH-nya ini semuanya diganti dengan Br. Mekanismenya seperti apa? H-nya, asamnya ini akan diambil oleh oksigen. Dia akan membentuk OH2+, kemudian karbon yang di sebelahnya O dia akan diserang oleh Br- sehingga H2O-nya akan keluar dan dia akan digantikan dengan Br. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin kalian, beberapa dari kalian ada yang udah belajar SN1, SN2. Nah, kira-kira seperti itulah untuk mekanismenya lah. SN2 ya di sini ya. Kemudian di sini ada ETOH. Di sini etanol saya nulisnya ETOH. Sebenarnya ETOH ini sama aja, etil alkohol. Sebenarnya sama aja dengan etanol dan juga H2SO4. H2SO4 di sini sebenarnya cuma sebagai katalis dan reaksinya adalah reaksi esterifikasi. Jadi kalau kalian punya asam karboksilat, kalian reaksikan dengan suatu alkohol dengan katalis asam, dia akan membentuk suatu ester di sini. Ini adalah reaksi esterifikasi biasa. Kalian bisa tebak dari kalian sudah dikasih rumus nyawanya ya. Jadi bisa tebak lah kalau ini esterifikasi lah. Kemudian ada ZN ETOH. Ini adalah reaksi yang cukup spesifik di sini ya. Jadi kalian punya suatu halida, kalian reaksikan dengan ZN ETOH, dan ketika kalian lihat di sini dari D dengan ZN etanol, ketika kalian lihat di sini itu jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama, jumlah O-nya sama, tapi Br-nya hilang 2. Dan ini sebenarnya adalah reaksi spesifik, dimana kalau kalian punya istilahnya nih, kalau dalam bahasa Inggris ini visinal dihalida ya. Dihalida visinal ya. Visinal itu sebelahan. Jadi kalau kalian punya halida yang sebelahan seperti ini, kayak Br-nya ada 2 sebelahan di sini, ini namanya visinal ya. Ketika kalian punya visinal dihalida, kalian reaksikan dengan seng dalam etanol atau dalam pelarut lain, misalnya kayak asam astat, pelarutnya yang sedikit polar, kalian akan menghasilkan suatu alkena. Jadi Br-nya ini akan keluar, kemudian dia akan membentuk ikatan rangkap. Ini istilah dalam bahasa Inggrisnya itu adalah visinal dehalogenation kalau nggak salah, dehalogenasi ya. Jadi reaksi dehalogenasi ini namanya seperti itu kira-kira.
Produk sampingnya adalah garam seng dibromida. Jadi ZnBr2 ini akan keluar. Kemudian produknya adalah suatu alkena, dan di sini E ini direaksikan dengan natrium asetat dalam asam asetat. Nah, asetat di sini saya nulisnya OAC ya. Sebenarnya OAC itu dengan asetat itu sama aja. AC di sini tuh ada asil. Asil tuh kira-kira seperti ini, asil ya. Saya gambar asil. Gugus asil, kalau kalian lihat gugus asil itu kira-kira seperti ini. Ini O, kemudian ini sesuatu mana ya lambangnya yang pas, saya lupa ini kayaknya kok nggak salah. Nah, kira-kira begini. Nah, ini kalau kalian isi ini dengan sesuatu apapun, ini gugus yang ada di kirinya garis ini itu adalah gugus asil namanya. Jadi kalau kalian tambahkan O di sini jadilah gugus asetat. Jadi kalau misalnya di sini O dan sesuatu, ini gugus asetat namanya. Tapi kalau nggak ada O-nya, ini namanya gugus asil. Jadi OAC ini sama dengan natrium asetat, dan asam asetat ini sama aja sebenarnya. OAC, NaOAC. Tulisnya kira-kira begitu ya. Nah, natrium asetat itu natriumnya di sini bisa kita anggap cuma sebagai counter ion. Counter ion itu apa ya? Ion lawan dari OAC ya, OAC atau anion asetat. Dan anion asetat itu di sini dia bersifat sebagai nukleofil. Nukleofil dia akan nyerang karbon yang ada Br-nya di sini, dan Br-nya akan pergi menurut reaksi SN2 sehingga Br-nya pergi, akan terbentuk produk F seperti ini kira-kira. Nah, produk F ini di sini ada 2 ester ya. Ini ester yang pertama dan ini adalah ester yang kedua. Ester yang kedua ini panjang, gugus apanya ya namanya, gugus alkilnya panjang, sementara ester yang kedua gugus alkilnya di sini adalah etil di sini ya, etil ester, dia suatu etil ester. Nah, ketika ester direaksikan dengan basa kemudian diasamkan, ini kita katakan ester ini terhidrolisis sehingga dia akan menghasilkan suatu pertama kalau kita reaksikan dengan basa dia akan menghasilkan suatu garam dulu. Jadi dia akan jadi garam, ini di sini CO-nya COO-. Tapi kemudian kita asamkan maka dia akan jadi COH, dia akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi ini kebalikan dari reaksi tadi ya. Kalau tadi kan kita punya esterifikasi dari asam karboksilat ditambahkan alkohol dalam katalis asam, dia akan jadi ini. Nah, ini adalah lawannya. Jadi esternya kita buka sehingga dia kembali menjadi asam karboksilat dan alkoholnya lepas, kira-kira begitu ya. Dan ini ketika 2 ester ini kita lepaskan, dia akan produknya kira-kira seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kalian punya suatu asam karboksilat dan kalian punya suatu alkohol di sini. Nah, kalau kita ternyata panaskan, ini ternyata dia bisa terjadi esterifikasi internal ya di sini ternyata ya. Jadi OH ini dia bisa menyerang karbon yang di sini dan dia akan menjadi produknya ambretolida yang merupakan suatu cincin tertutup di sini. Dan untung ya di soal ini kalian disuruh mengabaikan stereokimianya. Jadi kalau kalian lihat produknya di sini, kalian lihat produknya ya, ini adalah ikatan yang trans di sini. Dan yang saya gambar di sini ikatannya trans ya. Jadi kalau kalian nggak teliti, misalnya kalian nggak disuruh mengabaikan stereokimianya, kalau kalian nggak teliti mungkin kalian tinggal BR-nya ini kalian potong, kemudian kalian bikin ikatan rangkap satu di sini. Nah, itu nanti akan jadi senyawa yang cis ya. Dan itu jawaban yang salah karena di sini produknya adalah ikatan rangkapnya trans. Jadi kalian harus teliti aja lah. Tapi untungnya di sini soalnya enggak. Tapi kalau misalnya soalnya iya, harus memperhatikan stereokimianya, kalian harus teliti. Kira-kira seperti inilah untuk gambarnya. Nah, semoga membantu ya. Mungkin banyak pertanyaan di soal ini, silakan kalian tulis di kolom komentar atau kalian boleh tulis juga di kolom komentar di website ini ya. Silakan kalian ke website saya untuk melihat solusi-solusi untuk pembahasan esai yang lainnya. Oke, sekian dan sampai jumpa di konten berikutnya ya. Saya masih mikir pengen bahas soal OSN ya, OSN 2019 atau OSN 2020. Kalau saya dapat soalnya dari adik kelas, nanti mungkin akan saya bahas OSN 2020 ya. Oke, sekian untuk pembahasannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.